Assalamualaikum sob. Gimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh iya sob, ternyata bukan hanya dalam peradaban Yunani saja yang mengenal hewan mitologi. Dalam Islam pun juga mengenal hewan-hewan mitologi. Perlu dicatat nih sob, hewan mitologi yang dimaksud ialah bukan makhluk yang simpang siur, tapi makhluk yang dipercaya ada menurut keyakinan setempat, baik berdasarkan kultur, agama, dan lainnya. Disebut mitologi, makhluk itu tidak pernah terlihat sob, baik kerangka, jejak kaki, fosil, dan sebagainya, tapi bisa dilihat dari peninggalan skrip kuno, patung-patung, gambar, dan sebagainya sob. Sehingga bila istilah mitologi tersebut dirasa kurang tepat, ya mohon maaf sob, karena sesuatu yang disebutkan berikut ini diceritakan keberadaannya dalam kitab-kitab dan hadis. Namun dalam agama Islam, ketika mitologi itu bersinggungan dengan masalah akidah, dia harus diyakini sebagai bentuk keimanan sob. Oh ya, sebelum melanjutkan video ini, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe sob. Kemudian di like, komen, dan share. Berikut ini beberapa hewan mitologi dalam Islam. 1. Buraq. Buraq secara bahasa ialah kilat. Makhluk ini adalah tunggangan ajaib yang membawa Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj dalam peristiwa Isra Mi'raj sob. Kata buraq berasal dari bahasa Arab yang artinya kilat. Namun penggantian istilah barku yang berarti kilat menjadi buraq tersebut jelas mengandung pengertian yang berbeda. Jika barku itu adalah kilat, maka buraq dapat diasumsikan sebagai sesuatu kendaraan yang kecepatannya di atas kilat atau sesuatu yang kecepatannya melebihi gerakan cahaya sob. Nah, terkait dengan bentuk buraq, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Didatangkan kepadaku buraq, yaitu hewan yang berwarna putih, bertubuh panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bogol. Dan sekali ia menjejakkan kakinya yang berkuku, bergerak sejauh mata memandang." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Jibril mendatangiku dengan seekor hewan yang tingginya di atas keledai dan di bawah bogol. Lalu Jibril menaikkanku di atas hewan itu, kemudian bergerak bersama kami. Setiap kali naik, maka kedua kakinya yang belakang sejajar dengan kedua kaki depannya. Dan setiap kali turun, kedua kaki depannya sejajar dengan kedua kaki belakangnya." Nah, berdasarkan beberapa hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa buraq itu adalah seekor hewan yang warna bulunya putih, tubuhnya panjang, tingginya melebihi keledai dan lebih kecil dari bogol. Telinganya bergelombang atau bergerigi, kecepatannya seperti kilat dan memiliki 4 kaki sob. 2. Dabbatul ard. Dabbatul ard adalah sebuah frasa yang berarti binatang buas atau monster yang muncul dari dalam perut bumi. Dalam Islam, binatang ini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari kiamat atau hari penghakiman sob. Binatang ini akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Sofa setelah peristiwa matahari terbit dari barat. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabbatul ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman sob. Ibnu Juraij mengatakan berdasarkan keterangan Ibnu Zubair yang menjabarkan tentang binatang ini dengan rinci, yakni kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau sob. Panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Dalam penjelasan lain digambarkan bahwa Dabbatul ard juga memiliki bulu panjang dan pendek.
tubuhnya begitu besar, namun gerakannya sangat cepat sob. Kemunculan Dobbatul Ard bukan cuma sebagai tanda kiamat, tapi juga memiliki tujuan khusus. Dikatakan bahwa jika sosok ini nantinya akan menandai wajah-wajah manusia seluruh dunia. Bagi yang beriman, Dobbatul Ard akan membuat wajah si manusia tersebut cerah. Tapi sebaliknya, ketika yang ditandainya adalah orang kafir, maka makhluk besar tersebut akan menjadikan wajah si sosok tersebut gelap. Tercatat pula dalam hadis jika makhluk ini akan memukulkan tongkatnya kepada semua manusia. Jika tongkat tersebut dipukulkan pada orang beriman, maka di dahinya akan tertulis, "Ini adalah orang beriman." Sebaliknya, jika dia memukulkan tongkat kepada orang kafir, maka di dahinya akan tertulis, "Ini adalah orang kafir." Binatang ini juga dikenal sebagai pembawa pesan keimanan sob. 3. Burung Anko. Burung Anko adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung ini disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Ajaib Al-Makhluqat wa Gharaib Al-Mawjudat, artinya makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashab Ar-Ros. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa kepada Tuhan untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung simurg dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno sob. Berdasarkan manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangatlah besar sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam sob. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung Anko pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutup matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang, serta 2 lagi ukurannya lebih pendek sob. 4. Burung Ababil. Kita telah mengenal kisah burung ababil dalam Al-Quran, surat Al-Fil bukan? Surat dengan terjemahan gajah tersebut mengandung suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita umat Islam dan umat manusia di dunia sob. Terdapat banyak pelajaran dalam surat tersebut yang dapat diambil pelajarannya, yakni karena berisi kisah nyata masa lampau yang menceritakan pasukan bergajah yang dipimpin Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Pasukan kavaleri bergajah milik Abraha adalah pasukan terkuat pada saat itu, sehingga tidak ada yang mampu menghadapinya sob. Penduduk Mekah hanya bisa bersabar dan selalu memohon kepada Tuhan ketika melihat rombongan pasukan kavaleri gajah. Cara burung ababil membinasakan pasukan bergajah ialah dengan melemparkan batu-batu panas. Dikisahkan bahwa masing-masing burung membawa 3 kerikil dari neraka, 2 di kaki dan 1 lagi di paruh mereka sob. Hingga kini belum ada ilmuwan atau penelitian ilmiah yang berhasil menemukan spesies burung ababil serta kandungan senyawa kimia dalam batu panas yang dibawanya. Banyak ilmuwan penasaran bagaimana batu-batu panas tersebut menghancurkan tubuh manusia dan gajah dengan cepat, namun tanpa merusak permukaan bumi. Fenomena ini adalah salah satu bukti kebesaran Allah sob. 5. Ikan nun. Pernah mendengar kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus pernah ditelan hidup-hidup dan tinggal di dalam perut ikan yang mirip ikan paus selama beberapa waktu mengarungi samudra. Namun berkat taubat serta zikir yang ia ucapkan, sang ikan akhirnya memuntahkan isi perutnya sehingga Nabi Yunus turut keluar dalam keadaan bernyawa. Ikan ini kemudian kembali ke lautan dan meninggalkan Nabi Yunus sendirian sob.
Nah, ikan yang menelan Nabi Yunus inilah yang kemudian disebut ikan nun. Ikan nun sendiri belum pernah terdefinisi dengan jelas, terutama jenisnya. Namun, dari banyak penggambaran yang ada, ikan ini selalu dimiripkan dengan paus, sebab secara logis tidak ada ikan lain yang lebih besar dari paus, sob. 6. Al-Jassasah. Menurut riwayat hadis dari Fatimah binti Qais, ada 30 orang dari kabilah Lahman dan Juzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak badai selama 1 bulan, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di daerah tempat terbenamnya matahari. Lalu mereka duduk di suatu tempat yang terletak sangat dekat dengan kapal. Setelah itu mereka masuk ke dalam pulau tersebut, lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat sehingga mereka tidak dapat memperkirakan mana ekornya dan mana kepalanya karena tertutup oleh bulunya yang terlalu banyak. Mereka berkata, "Celaka, dari jenis apakah kamu ini?" Hewan tersebut menjawab, "Saya adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya, "Apakah Al-Jassasah itu?" Ia menjawab, "Wahai orang-orang, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian." Itu penggalan hadis dari ciri-ciri Al-Jassasah. Makhluk ini penjaga Dajjal. Bahkan ada makhluk yang ditemukan di Filipina mirip dengan ciri-ciri makhluk tersebut. Nah, itulah beberapa makhluk mitologi yang dikenal dalam agama Islam, sob. Bila video ini dirasa bermanfaat, mohon kiranya untuk di-share, di-like, dan di-komen. Dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih, sob. Wassalamualaikum.